Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Kami dari kelompok 10 dari kelas TT4403 akan mempresentasikan tugas besar UAS kami, yang beranggotakan Vira Yenora, Pandu Dinandwitama, Faiz Mumtazul Fikri, dan Raihan Dafi. Yang pertama yaitu Cisco Packet Tracer. Apa itu Cisco Packet Tracer? Cisco Packet Tracer adalah software simulasi alat jaringan Cisco yang digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan serta penelitian simulasi jaringan komputer. Selanjutnya yaitu IP address. IP address adalah angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Selanjutnya yaitu IPv4. Apa itu IPv4? IPv4 merupakan singkatan dari Internet Protocol Volume 4 yang memiliki fungsi sebagai pergantian berbagai jenis jaringan seperti Ethernet atau yang lebih sering disebut sebagai Link Layer Network. Di sini kita menggunakan IPv4 karena lebih mumpuni dibanding IPv6 seperti bit yang terdiri dari 32 bit hingga 4,3 miliar bit. Selanjutnya yaitu Ethernet. Ethernet sendiri adalah jaringan yang masuk ke dalam kategori Local Area Network atau LAN atau jaringan area lokal. Ethernet sendiri akan membagikan arus data ke dalam frame. Frame sendiri di dalamnya terdapat alamat tujuan dan sumber data. Selain itu, dalam frame terdapat sistem pengecekan data sehingga jika terjadi kerusakan dan error bisa dikembalikan lagi. Selanjutnya yaitu fungsi dari Ethernet. Ethernet Controller, perangkat yang berfungsi untuk transfer file dan data via jaringan komputer. Komputer yang dihubungkan satu jaringan dan saling berkomunikasi dengan bantuan akses oleh visi ke media jaringan. Sistem yang digunakan untuk Ethernet juga termasuk penyelamatan tingkat rendah. Selanjutnya yaitu TCP/IP. Apa itu TCP/IP? TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunikasi internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Untuk keunggulannya, yang pertama, Open Protocol Standard. Tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer hardware maupun software. Yang kedua yaitu independen dari physical network hardware. Ini menyebabkan dapat mengintegrasikan bermacam network baik melalui Ethernet, token ring, dial-up, X25 atau AX25. Yang ketiga yaitu skema pengamatan yang umum menyebabkan device yang menggunakan TCP/IP dapat menghubungi alamat device seluruh network. Untuk keunggulan yang terakhir yaitu high level protocol dapat melayani user secara luas. Selanjutnya yaitu HTTP. HTTP adalah protokol jaringan lapisan atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Untuk fungsi dari HTTP yang pertama, mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. Yang kedua, mengatur web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Nah, selanjutnya yaitu VLSM. VLSM merupakan metode yang dilakukan untuk pengoptimalan pemetaan IP address terhadap user, di mana VLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting sehingga di dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam subnetting klasik, subnet 0 serta subnet 1 tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari VLSM. Yang pertama, efisien menggunakan alamat IP karena alamat IP yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan ruang host setiap subnet. Yang kedua yaitu VLSM mendukung hierarkis menangani desain sehingga dapat secara efektif mendukung router agregasi. Ini juga disebut route summarization. Nah, selanjutnya yaitu di sini adalah metode VLSM. Nah, untuk alamat IP sebagai alamat awalnya yaitu 192.168.0.0/25. Nah, alamat tersebut akan kita bagi menjadi yang sesuai kita butuhkan. Di sini ada beberapa divisi, yaitu divisi A, divisi B, divisi D, dan divisi C.
Di sini untuk metode VLSM itu menggunakan halaman IP dengan secara berurutan, mulai dari jumlah kebutuhan yang paling banyak. Di sini divisi A kebutuhannya yang paling banyak yaitu 64 host. Maka di sini kita menggunakan subnet mask sebesar 125 di mana ini memiliki allocated size host yang available yaitu 126 host, sedangkan kita hanya butuh 64 host. Untuk slash 25 itu menggunakan subnet mask 255.255.255.128. Nah, untuk available range-nya yaitu titik 126, mulai dari 0.1 sampai 0.126. Nah, karena 0.0 kita gunakan sebagai network address dan untuk broadcast address yaitu selanjutan dari available range, yaitu titik 127. Nah, untuk divisi B kita membutuhkan 28 host, maka kita menggunakan subnet mask /27 sebesar 30 host. Maksudnya ada 2 host yang tidak terpakai. Untuk /27 sendiri kita menggunakan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.224. Nah, untuk available range pada divisi B sebanyak 30 host. Itu mulai dari 129 sampai 158. Dimulai dari 129 dikarenakan 128 kita gunakan untuk network address. Nah, 128 ini kelanjutan dari broadcast address divisi A yaitu 127. Kembali ke available range divisi B yang 30 host itu dimulai dari 129 sampai 158 untuk broadcast divisi B. Itu kelanjutan dari available-nya yaitu 159. Nah, kemudian untuk divisi D membutuhkan 16 host, di mana masih menggunakan subnet mask /27 sebanyak 30 host yang tersedia. Maksudnya kita hanya menggunakan 16 host, berarti 14 host tidak terpakai. Kemudian untuk available range-nya dimulai dari 161 sampai 190. Nah, ini berjumlah 30 host karena untuk 160 kita gunakan untuk network address yang merupakan kelanjutan dari broadcast network divisi B. Nah, begitu juga alamat broadcast divisi D yaitu kelanjutan dari available range-nya yaitu 191. Kemudian divisi yang terakhir yaitu divisi C sebanyak 7 host. Kita menggunakan /28 di mana /28 ini terdapat 14 host dan 7 host tersisa. Nah, untuk available range-nya terdapat 14 host dari 193 sampai 206. Nah, 192 sebagai network address kelanjutan broadcast address divisi D. Kemudian untuk broadcast address divisi C ini kelanjutan dari available range-nya yaitu 207. Nah, kemudian ada router dari gedung 2 ke 3, dari gedung 3 ke server, dan gedung 1 ke gedung 3. Nah, karena kita menggunakan satu kabel, maka satu kabel akan menghubungkan 2 router. Nah, kita menggunakan 2 alamat IP address, yaitu setiap router yang terhubung itu membutuhkan 2 alamat IP. Maka kita menggunakan /30 di mana /30 ini memiliki available host sebanyak 2, yang artinya semua host terpakai. Dan untuk range-nya masih berjalan sesuai kelanjutan dari 4 divisi di atas. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan testing dari divisi A ke divisi lainnya. Caranya itu masuk ke PC, terus ke desktop, ke command prompt, lalu ketik ping. Kita masukkan IP dari divisi B, salah satu PC-nya. Saya akan memasukkan IP dari PC 3, yaitu 192.168.0.130. Lalu enter. Lalu ada keluar hasilnya. Lalu saya akan melakukan testing dari divisi A ke divisi C. Makanya sama kayak tadi, yaitu ketik pin, lalu masukkan IP dari salah satu PC dari divisi C-nya. Saya akan masukkan IP dari PC
6 itu 192.168.0.194. Tanda enter. Sudah muncul hasilnya. Itu selanjutnya saya akan melakukan testing dari divisi A ke divisi D. Angkanya sama, yaitu ketik ping, lalu masukkan IP dari salah satu PC dari divisi D. Saya masukkan PC dari IP dari PC 7. Itu 192.168.0.161. Sudah muncul hasilnya. Selanjutnya saya akan melakukan testing dari divisi B ke divisi lainnya. Itu angkanya sama, masukkan ketik ping, lalu masukkan IP dari salah satu PC divisi A. Saya akan memasukkan IP dari PC 1. Itu 192.168.0.2. Muncul hasilnya. Selanjutnya dari divisi B ke divisi C, itu ketik pin, masukkan IP dari salah satu PC divisi C. Saya melakukan testing dari IP PC 6, 192.168.0.194. Tanda enter. Muncul hasilnya. Selanjutnya dari divisi B ke divisi C, itu ketik ping 192.168.0.161. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan testing tentang dari divisi C, dari PC di divisi C ke PC yang ada di divisi D. Kita mulai pertama dari yang divisi C terlebih dahulu. Divisi C yang ada di PC 5. Kita buka desktop, lalu kita klik command prompt. Saya akan ping ke divisi D yang ada di PC 7 ini. Sekarang dicoba, kita ping 192.168.0.161. Pertama kita ping di gateway dan hasilnya berhasil. Lalu setelah itu selanjutnya yaitu ping ke DNS server yang ada di divisi D yang di PC 7. Kita ping 192.168.0.218. Hasilnya berhasil juga. Selanjutnya yaitu ping ke PC 8. Ini ya benar, PC 8. PC 8 yang berada di divisi D, kita ping ke gateway-nya yaitu 192.168.0.161. Hasilnya berhasil. Lalu selanjutnya setelah ping gateway yang ada di PC 8, selanjutnya itu ping gateway yang berada di PC 8 tadi sudah, berarti setelah ini
ke DNS server. DNS servernya yaitu 192.168.0.218. Dan hasilnya berhasil juga. Selanjutnya yaitu dari PC 6 kita tes ping dari PC 6 di divisi C ke PC 7 yang ada di divisi D. (192.168.0.161) dan berhasil. Lalu selanjutnya setelah tadi dari gateway, sekarang kita ping ke DNS servernya, yaitu 192.168.0.218. Ya, berhasil juga. Lalu selanjutnya gantian kita akan ping dari PC yang berada di divisi D ke PC yang ada di divisi C. Kita dari PC 7 terlebih dahulu. Kita tes ke PC 5 yang berada di divisi C. Itu 192.168. (0.193) dan berhasil. Setelah ping ke gateway, sekarang kita ping ke DNS server 192.168.0.218. Ya, berhasil. Setelah itu lanjut ke PC 8 yang akan tes ping ke PC 5. Kita coba tes ping 192.168.0.193. Berhasil. Setelah itu ping ke tadi setelah gateway, sekarang waktunya ping ke DNS servernya 192.168.0.218. Berhasil juga. Baik, setelah melakukan semua activity ping, kita akan mengakses domain server yang kita telah buat di server ya, yaitu kita menggunakan website telu.com. Kita akan coba telu.com. Dan di sini berhasil kita connect ke server. Untuk divisi B, kita coba juga. Kita ketik telu.com. Dan berhasil juga. Dan untuk divisi C, kita coba telu.com. Berhasil. Dan untuk divisi D, kita akan telu.com. Oke. Setelah mengakses semua domain server, kita akan mencoba lihat IP route table di masing-masing router di gedung. Pertama kita akan gedung 1. Kita coba. Kita ini sudah boleh mode IN. Sekarang kita show IP route. Dan di sini kita bisa kelihatan IP route table di gedung 1. Sekarang kita akan ke gedung 3. Show IP route. Dan di sini kelihatan untuk gedung 3 tabelnya masing-masing terkonek lewat mana dan mana sesuai portnya, password Ethernet, dan masing-masing IP address. Dan yang di gedung 2 itu gedung terakhir, kita akan juga show IP route. Dan sini bisa kelihatan bagian sini. Di sini misalnya IP address langsung connect lewat serial 2 dan sejenisnya kalau kita baca dengan jelas.
Sekarang kita akan membahas ARP table. Nah, ARP table itu akan muncul ketika semua IP activity kita dilakukan. Kalau gitu kita coba lakukan masing-masing ping ya. Oke, setelah melakukan semua activity ping, kita akan mencoba melihat di ARP table di switch masing-masing gedung. Sekarang kita ke switch 1 ke CLI, langsung kita coba karena udah di mode IN, kita coba aja langsung show MAC address table. Dan sini kelihatan ada MAC address-nya, masing-masing MAC address itu seperti physical address ya, bukan IP address-nya. Jadi beda, dan ini tipenya dynamic dan melewati fast Ethernet 0, 3, dan fast Ethernet 01. Oke, kita coba ke switch 2. Jangan lupa tadi munculnya awal physical, lalu CLI, lalu kita enter aja, lalu kita klik IN buat mode enable-nya, lalu show MAC address table. Dan sini kelihatan juga tipe MAC address-nya, alamat address physical address-nya, tipenya dynamic, dan portnya itu melewati fase 01, 01 dan 02 di sini. Untuk masing-masing pilihan. Oke, dan untuk switch ketiga kita coba show, kita IN dulu, show MAC address table. Dan ini kelihatan MAC address-nya, tipenya, dan portnya. Dan sekarang kita ke gedung 2, itu cuma ada satu switch. Kita ke CLI, lalu kita enter, lalu kita klik N, dan show MAC address table. Oke, sekian dari demo dari packet tracer tugas UAS. Aku akhiri aja. Oke, aku perwakilan dari kelompok 10 mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan perbuatan, perkataan dan materi. Kami dari kelompok 10 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.